selamat siang semuanya. Balik lagi ke Friday Famo Session episode 18. Kali ini episodenya spesial karena yang biasa jadi host sekarang duduk jadi narasumbernya. Ada Mas Abe di sini. Kali ini hostnya Excel dulu ya Mas ya. Digantiin kadang-kadang dulu ya. memang kehidupan itu berputar. Iya. Kadang di atas, Kadang di tengah. kadang di tengah, kadang di bawah. Oh. Tapi kalau rodanya persegi nggak bisa muter. Oh iya benar. Di atas terus. Masuk akal. Gimana kabarnya Mas Abe? Alhamdulillah Sehat. baik, sehat. Gimana kamu sudah vaksin? Belum sih. Kenapa aku jadi yang nanya? Oh iya, kebiasaan ke bawah. Oh iya, Mohon memang maaf kebiasaan ya. nanya. Iya. Sekarang lagi sibuk apa, Mas Abi? Sekarang lagi sibuk kerja aja. Terus kalau pagi bikin sarapan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, mencari penghidupan, ya kayak gitu-gitulah. Biasalah, nggak ada yang spesial. Spesial itu. Karena nggak semua orang bisa kayak gitu di pandemi ini kan. Iya sih. Tapi apalagi yang akhir-akhir ini katanya lagi naik lagi ya, Iya, benar-benar. angka Grafiknya. COVID-nya. Gimana? Mas, aku pengen tahu deh sebelumnya tuh. Apa? Kamu kan bukan asli Surabaya nih. Bukan. Iya kan? Kau tahu? Sebelumnya kita udah ngobrol di podcast Sebelumnya kita- podcast episode 8. Saya udah Kita nanya-nanya ya, ngobrol. guys. Oh iya. Terus Kan lahir di lahir di Jogja. Jogja. Mm-mm. Pendidikan di Aku itu di DKV di Jogja, kuliah D3 selama 3,5 tahun. Terus habis itu Ini beneran nih 3,5 tahun? beneran, Pak. Wow. Kan D3. Oh iya juga. Kan harusnya 3 tahun. Iya, maaf. Ini kan telat setengah tahun. Iya ya, maaf ya. Setelah itu Terus? habis lulus terus mencoba peruntungan di Jogja, Mm-mm. freelance. Itu terus berapa lama tuh? Itu setahun. Habis dari lulus. Itu setahun. Sebenarnya kalau kerjanya itu udah dari semester 2. Itu Jadi, freelance, sudah freelance ya. Jadi kerja sambil kuliah gitu kan. Terus habis itu udah lulus, terus setup kantor sama anak-anak, teman-temanku di sana. Terus habis itu juga masih disambi freelance. Akhirnya selama setahun itu aku merasakan bahwa tidak bisa begini-begini terus. Oh, oke. Iya, karena grafik pendapatan itu stagnan, bro. Akhirnya Harus ada sesuatu yang dilakukan. Nah, terus habisnya akhirnya aku mencoba berkompromi untuk bekerja di kantor. Terus habis itu ketika itu tuh ngelamarnya kalau nggak di Surabaya di Jakarta. Sempet tuh di Jakarta ada yang minta interview dan segala macam, tapi nggak berjodoh. Terus akhirnya ya hijrah ke Surabaya. tapi sebelumnya tuh ngelamarnya emang sebagai ilustrator atau grafis Enggak desain dulu itu karena basic aku yang kerja itu kan bikin yearbook. Oke. Ya kan, buku tahunan SMA tuh loh. Di sini ada nggak sih kayak gitu? Ada. Bener sama Ada. kan? Sama yang foto-foto itu kan. foto-foto Kita foto grup. dulu. Terus ada albumnya gitu kan. terus Iya, ada sama. awardnya nggak ya? Kayak terkepo, Iya. Tercantik gitu-gitu, terheboh. Ada. terasa, Iya. tidak terasa, enggak ya. Nah itu habis itu aku ngelamarnya tuh basicnya sebagai graphic designer. Oh, oke. Ya karena bahkan dulu aku kuliah itu aku sebenarnya kurang menguasai software untuk ilustrasi sebenarnya. Jadi dulu pas kuliah itu zamannya masih pakai Corel Draw, ya kan? Corel Draw, ya kan? Sekarang belum ngerti ada AI. belum ada belum apa tuh ya? Dulu masih Corel Draw. Itu kan nggak bisa nih aku. Itu dulu zaman kuliah itu tugasnya dikerjain teman. Jadi sharing flash disk. Kamu bayar dong? Enggak, kan pertemanan, bro. Oh gitu ya. Terus kamu ngapain kalau tugasnya dikerjain teman gitu, Mas? Ke makan di kantin. Nice. Sambil nunggu flash disk. Gila. Jadi emang nggak, kalau gambar iya, cuman dulu itu emang kerjanya nggak ngilustrasi. Karena Jadi, kamu belum tahu juga ya, kamu passion di sana. Belum tahu, cuman aku tuh malas belajar. Tapi Malas belajar softwarenya.
Oh, tapi minat gambarmu emang udah ada dari kecil? Udah, tapi gambar itu cuman sebatas di kertas apa di sketchbook gitu loh. Maksudnya Yang untuk manual? dan untuk kalau misalnya menggambar untuk sebuah project untuk orang, misalnya kan bikinin orang itu nggak pernah karena tidak tertarik. Kenapa tidak tertarik? Karena malas belajar softwarenya. Dulu tuh gitu. Oke. Jadi dulu ngelamarnya ya sebagai graphic design. Terus akhirnya keterima ke sini terus. Oh, itu makanya yang bikin kamu membawa sampai ke Surabaya ya? Heeh. Itu tahun berapa sih Mas kamu pindah ke Surabaya tuh? Itu sudah lama sekali. ya? Sudah sekitar 2015. 6 tahun ya? 6 tahun. Ini jalan tahun ke-6. Lumayan ya. Lumayan. Ngerasa culture shocknya kamu dari Jogja pindah ke Surabaya? Ini apa? Perbedaan kultur, gegar budaya. Iya. Ya apa menurutmu? Sebenarnya tuh Jogja tuh halus-halus nggak sih? apa nih? Maksudnya Kulturnya, iya, budayanya, iya, bahasanya apa? Iya kan, kalau Surabaya tuh yang sebelumnya Surabayaan. tuh nggak pernah tahu maksudnya kayak kalau di Jogja ki piye, kalau di Surabaya itu gimana. Cuman ketika itu aku takutnya tuh kalau misalnya aku keterimanya di Jakarta. Kenapa? Karena seperti cerita-cerita orang-orang terdekatku. Mendengarkan cerita orang lain. Aku mendengarkan cerita orang lain sebelum membuktikan sendiri, ya kan. Itu katanya ya gitu deh, aku nggak tahu bener atau salah, cuman kan memang orang Jakarta itu kan bukan orang Jawa, ya kan? Maksudnya bukan wong Jawa. Iya. Dia tinggal di Pulau Jawa, tapi bukan orang Jawa. Iya sih. Orang Jakarta kalau ada orang mau ke Jogja, Semarang itu mau kemana, ke Jawa. Iya, benar sih. Menurut dia pulaunya di mana? Kalau kamu ke Jakarta juga gitu, naik taksi. Iya. Logatnya kalau kelihatan orang Jawa ya, Orang Mas. Jawa ya. Makanya emangnya supir taksinya itu orang mana? Ya kan Somalia kan nggak mungkin kan? Atau di Jakarta. Jadi kamu nggak, tapi sempat apply di Jakarta? Sempat apply, sempat ada tawaran untuk ada interview kan juga. Cuman memang itu kebetulan nggak keterima. Terus ke sini terus ketika sudah ke sini, sakjane iki padha wae. Aku ngerasanya padha wae karena ya orang-orangnya juga berbahasa Jawa walaupun mungkin banyak beberapa istilah beda ya. Kalimat yang beda, kata yang artinya tuh beda gitu. Cuman kalau secara kultur sama aja, cuman ternyata yang merasakan perbedaan itu bukan aku ke orang Surabayanya, tapi lebih banyak aku tuh mendapati orang Surabaya ke aku, ngerti nggak? Jadi kayak banyak orang yang tak temuin gitu, sebelumnya mereka tuh nggak tahu aku dari mana, cuman habis itu bilang kayak, kamu dari Jawa Tengah ya? Logat nih pasti. Dari Jawa Tengah ya? Iya, kok tahu? Iya, soalnya kamu bahasanya halus. Padahal menurutku aku biasa aja. Nah, iya itu beda emang, Mas. Nggak kerasa. Kalau akunya sendiri itu nggak kerasa. Iya sih. Karena akunya ya, kayak aku orang Surabaya asli kan. Pas aku pertama kali ketemu kamu denger ya kayak, ini orang Jawa Tengah nih pasti. Logatnya halus soalnya nggak kayak orang Surabaya. Nah, itu tuh nggak ngerti. Maksudnya halusnya tuh di sebelah mana. Terus habis itu kalau misalnya kayak sama orang Madura gitu, itu kan bedanya kelihatan tuh, ya kan, kontras banget kan, dari intonasi bicaranya, terus bahasanya itu kan beda. Tapi kalau orang sini ya, orang Surabaya sini tuh, aku ngerasanya biasa aja. Cuman banyak itu tadi yang tak ceritain, banyak yang malah orang Surabayanya yang ngerasa kok kamu beda. Oh ternyata memang ada beda. Iya sih. Itu. Oke. Terus akhirnya kan, awal kamu kerja di Surabaya itu berarti GD ya? Iya, langsung jadi graphic designer. Terus pas kamu mulai belajar software buat ilustrasi itu kapan? Sampai sekarang tuh membawa kamu jadi ilustrator yang sekarang gitu. Belajar, tadi kan aku cerita di awal itu kan aku nggak bisa software ilustrasi tuh, nggak bisa. Itu kan kalau di kampus diajarinya kan Corel. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah kepepet. Jadi learning by doing kalau tidak gajian. Nah, kayak gitu. Jadi ini tuntutan di kantor sebelumnya ya. Sebenarnya aku goblok juga sih. Jadi pas aku nge-apply itu posisinya itu kan aku jadi graphic designer. Iya. Cuman sebenarnya secara software aku tuh cuman jagonya tuh main Photoshop. Tanpa mengetahui tacap ya. Tacap dan dulu tuh aku nge-layout tuh juga pakai Photoshop, yang mana kalau misalnya aku cerita ke orang kayak, loh kok iso, emang iso ya? Ya iso ya kan, maksudnya orang yang nggak bisa kamu bisa. Sebenarnya ternyata metode itu salah gitu. Tapi selama ini karena aku itu tadi malas belajar software lain,
Jadi ya cuman stuck di Photoshop doang gitu kan. Nah itu aku nge-play itu tanpa punya skill aplikasi yang berbasis vektor, yang buat Oke. ilustrasi, nggak Ya punya. udah, cuman basic itu Pokoknya tadi berani katamu aja, ya. pokoknya aku pengen ngelamar di tempat di luar kota, misalnya gitu loh. Kalau misalnya mentalnya tuh begitu. Terus habis itu pas sudah keterima, akhirnya ternyata kan mostly pekerjaan itu nggak cuma pakai Photoshop, tapi juga pakai pas itu tuh Adobe Illustrator, ya kan? Yang mana aku nggak bisa. Bisa sih, tapi basic goblok lah, pokoknya nggak bisa lah. Susah lah ya. Susah gitu. Tapi kamu coba tuh. Nah, ketika itu ada workmate-ku di situ kan. Ya gitu. Dia minta ajari. Jadi kan kita sebelahan tuh kan, bosnya kan di seberang sana, dia nggak tahu tuh ngapain. Kalau lagi bingung dia nggak ngerti. Kamu ngomong nih, bro ajarin. Misalnya apa disuruh apa gitu, terus kayak caranya ini gimana? Tanya. Bentino nanya, ya kan? Tiap hari nanya. Mungkin aku annoying juga buat dia, nggak ngerti ya. Mungkin dia juga kayak anjing kenapa aku duduk di sebelah orang ini, aku juga nggak tahu, mungkin dia kayak gitu. Nah, nanya sering nanya, dan karena itu dilakukan setiap hari kan akhirnya tuh terbiasa. Oh iya benar. Nah ketika sudah terbiasa akhirnya aku ngulik sendiri. Kamu akhirnya cari tahu sendiri, utik sendiri. Karena mungkin memang sudah tahu basic cara penggunaannya. Jadi aku terus skill yang level advance-nya tuh aku ulik sendiri. Cari-cari di mana gitu, dan memang karena lihat YouTube juga. Dilakukan setiap hari. Akhirnya bisa-bisa aja. Sampai sekarang. Iya, fine. Keren sih. Ya, tapi memang ilustrasimu bagus sih, Mas. Kamu orang yang ke 20 juta ribu. Iya, banyak ya. Anjing jadi sombong gitu. Terus kan Mas Habib pasti nggak cuman kerja yang cuman di kantor doang. Di luar jam kantor sibuknya apa, ada kerjaan juga? Jadi aku nggak sekarang sih sebenarnya. Sebenarnya itu adalah kebiasaanku karena dulu selama kuliah sampai udah semester 2 udah habis itu ya? lulus itu kan aku selalu kerjanya freelance, which is kan nggak ada restriksi waktunya, ya kan. Jadi ketika aku kerja di kantor, aku sangat membuka diriku pada freelance, karena freelance itu anggapannya ya bukan barang baru lah. Maksudnya ya, dulu tuh aku sering menjalani kan. Dulu sering mengerjakan juga. Jadi biasanya kalau lagi ada project freelance ya kalau habis jam kantor pulang atau misalnya nyari tempat di mana gitu kalau lagi bosan ya ngerjain lagi. Berarti di luar jam kantor itu kalau masih ada kerjaan lagi? Kalau misalnya memang masih ada freelance ya ngarap lagi, tapi kadang sibuk, kadang enggak juga sih, tergantung. Kalau akhir-akhir ini? Nah kalau ngaruh gak sih pandemi itu buat enggak anak yang kerjanya digital? Kalau aku merasakan perbedaan, misalnya kalau kita ngomongin masalah freelance-nya dari dulu sebelum pandemi terus sekarang itu nggak ada bedanya sih. Sama aja. Kamu cari kliennya gimana itu, Mas? Nah, kan promosinya nggak mungkin dong kayak orang-orang lain kalau toko-toko atau apa kan promosi di sosmed ya. Gimana nih kalau freelance apa kok gitu bisa caranya kliennya, kalau ada klien mau datang gitu kan. Iya, ya apa? Karena gini kan, orang itu kan harus berdoa dan berikhtiar. Ya kan? Berdoa dan berikhtiar. Nah, sebenarnya kalau kamu tanya bagaimana kok cara bisa orang klien datang, itu lebih banyak karena berdoanya. Karena kalau ditanya gimana aku nggak ngerti caranya. Jadi dia datang sendiri. Ikhtiarnya apa ya? Katanya aku biasa wae, nggak Tapi ngerti. banyak dari teman juga sih ya pasti. Paling banyak tuh memang orang tahu, misalnya aku punya teman, temennya tuh punya teman. Nah, temennya ini biasanya yang lagi nyari orang untuk mengerjakan apa. Kamu kenal nggak? Terus dari teman, jadi word of mouth gitu loh. Tapi juga ada beberapa, cuman itu jarang ya, yang memang orang nggak kenal. Misalnya company atau misalnya agensi lain gitu, misalnya itu yang memang kayak ngelihat Instagram pageku atau misalnya ngelihat Behance, itu yang jadi ngontak terus selalu ngontak. Cuman kalau kamu nanya itu sebenarnya aku jadi mikir gimana ya cara apa sih yang sudah tak lakukan selama ini tuh untuk biar kalian datang. Kayaknya mungkin memang bukan terasa seperti disengaja ya. Ya karena nggak sengaja kan. Bukan terasa kayak punya marketing strategi atau nggak ada. Cuman kalau tak pikir-pikir lagi mungkin karena
eh secara nggak sadar itu aku membentuk brandingku tuh sebagai graphic designer dan ilustrator. Secara nggak sadar membentuknya gimana? Iya benar. Membentuknya adalah karena mungkin aku mengelilingi diriku dengan peer of group orang-orang yang juga berkecimpung di dunia itu. Oh ya, Ya, bisa jadi sih karena lingkungan ya. Betul, karena lingkungan. Terus atau selanjutnya mungkin aku secara nggak sadar juga itu membranding diriku di sosmed kalau aku bisa mengerjakan ini dengan misalnya aktif posting soal apa yang lagi kita kerjakan, story. Tapi itu kan nggak sengaja sebenarnya, kayak iseng aja kan. Tujuannya bukan mau nge-guide klien. Emang iseng aja kan, lagi pengen aja, kayak ngepost aja gitu kan. Tapi mungkin membawa rezeki mungkin efek yang tidak disengajakan itu tuh malah membuat orang mau balik lagi atau menemukan. Iya kali ya. Gitu. Menarik sih, soalnya kan beberapa project yang kamu kerjain tuh juga project dari perusahaan yang nggak main-main gitu loh. Nggak main-main. Kayak ya ada BUMN kan, ya kayak gitu. Makanya aku tuh kadang mikir orang-orang yang freelance itu cara dapat kliennya tuh gimana ya? Padahal dia tuh kan nggak pernah promosi kan, nggak pernah. Dia kan jualan jasa. Nggak mungkin kan nge-story guys, aku bisa ilustrasi atau apa. Tapi rata-rata klien yang datang ke kamu mas, itu emang selalu ilustrasi, nggak pernah melenceng gitu dari itu. Macam-macam sebenarnya. Kayak kan kamu base-nya di situ tuh, GD sama ilus. Ada nggak yang minta ke kamu tapi hal lain yang emang kamu nggak bisa? Ada yang misalnya kayak minta sesuatu yang aku nggak bisa, itu juga ada beberapa kali. Nah, cuman strateginya kalau kayak gitu jangan ditolak. Jadi kamu kasih orang lain? Jadi lihat dulu proyeknya kayak apa, terus kan ini aku nggak bisa nih, atau kalau nggak ini di luar kemampuanku. Ya udah cari orang yang bisa ngerjain. Oke. Karena kan tadi tak jelasin di awal, peer groupku ini kan udah jadi nih orang-orang lingkungan orang yang juga berkecimpung di dunia kreatif. Iya. Jadi tinggal dipilih aja. Oh, yang ini bisa ini. Oh, cocok nih sama project yang aku nggak bisa. Ya udah, istilahnya aku nge-hire dia buat ngerjain project yang datang ke aku gitu. Kalau gitu tuh dia langsung ke orangnya yang kamu saranin atau lewat kamu baru dia? Lewat aku. Istilahnya tuh kalau dalam agensi tuh aku jadi project manajernya. Oh. Dan nggak desain nih, aku jadi project manajernya. Tugasku cuman handover ininya tuh. Handover ke klien kerjaannya dia dan memastikan bahwa kerjanya dia tuh ngena. Oke. Gitu. Ya menarik sih aku, karena kan aku sendiri itu basicnya emang nggak pernah masuk di dunia kreatif ya. Aku manajemen bisnis. Nah, aku tuh nggak ngerti gini-gini. DKV itu kayak apa? Aku bahkan masuk ke kerja di dunia yang begini, aku nggak ada basic desain juga gitu. Disclaimer dulu ya guys, kalau misalnya aku ada salah ngomong atau istilah-istilahnya, mohon dimaklumi. Karena aku nggak ngerti gitu. Nah, balik lagi nih. Jadi kan Mas Abi sekarang ilustrator. Bisa dibilang ilustrator. Iya. Sebelumnya apa? Cita-citanya Mas Abi itu apa? Cita-citanya jadi astronot. Ini beneran enggak kan? Cita-cita ya? Emang dari awal kamu mau masuk kuliah tuh emang udah mau ambil jurusan DKV ya? Atau karena ya wis lah DKV aja gitu? Sebenarnya kalau ditarik jauh ke cita-cita nanti ujungnya jadi apa, aku nggak pernah punya sih. Gak pernah kepikiran? Gak pernah kepikiran. Aku cuman let it flow aja. Aku cuman merasa aku mengerjakan sesuatu yang aku suka buat kerjakan. Dan tentu harus menjadi profit gitu. Iya bener sih. Jadi nggak cuma ngerjain tok, tapi harus jadi uang ya kalau guys. Kalau kamu mengerjakan sesuatu yang kamu kerjakan dan dalam beberapa waktu tidak pernah menjadi profit, itu namanya kamu menyiksa diri sendiri. Berarti senang nih bawa duit nih. Senang. Ya pasti senang. Jadi kalau apakah dulu emang mau jadi mau masuk ke DKV? Itu iya, karena sebenarnya kan gambar itu kan dari kecil nih. Ya itu kan? Ada role modelnya gak sih mas? Atau emang kamu udah suka aja gambar gitu? Dulu aku sering nonton anime. Gitu tuh? Nonton di SCTV dulu Animax ada Samurai X, tau seneng banget. Tahu. Oh emang kamu suka ya ngeliat-ngeliat gitu? Dulu tuh
Baca komik Baca nggak? komik. Komik Aku bahkan sampai sekarang dari SD itu aku tuh baca komik. Lumayan dulu tuh zaman SD itu ada enggak sih Ini SD-mu SMP, ya? SD. Zaman kita SD-mu kita ya? beda generasi. Enggak jauh banget kali. SD, SMP, SMA, kuliah itu tuh nggak tahu di sini ada apa enggak ya. Jadi kalau di Jogja itu ada rental komik. Oh, di sini ada. Ada ya? Ada lah. Tapi sekarang udah nggak ada, Iya, udah sekarang punah udah nggak sekarang. ada. Sama kayak kita rental CD itu Iya, loh, VCD, ya kan? DVD itu ya, itu juga udah punah. Ada itu dulu. Jadi dulu itu aku hampir setiap hari pulang sekolah, kan aku dulu pulang sekolah kan naik angkot kan. Itu pasti kalau nggak pulang sekolah mampir, pulang dulu sorenya baru ke tempat rental itu. Ke rental itu apa namanya? Nyewa komik. Jadi langganan dong. Jadi langganan. Dan aku punya langganan beberapa persewaan komik. Karena kalau misalnya di tempat ini nggak ada, oh yang di tempat lain ada, berarti minjemnya di situ. Itu masih mahal soalnya ya kalau kita mau beli berseri-seri gitu kan. Iya kan lagi kan dulu kan zaman sekolah kan nggak punya duit ya. Iya ya. Dulu rental komik loh, Dulu berapa sih, Mas? 200 perak. Oh ya? Iyo. Komiknya 200, yang paling mahal 500. Padahal sebenarnya kalau dilihat sekarang di zaman dulu tuh beli komik tuh harganya cuma 9.500 loh. Dulu ya? Zamanmu SD itu. Zamanku SD sampai SMA. Atau SMP ya, itu tuh 9.500. Cuman kan memang aku kan ngikutin kan lumayan banyak tuh. Ya kan? Jadi 200 ya perak ya? nyewa. Itu tuh berapa hari nyewa gitu tuh, Mas? Gini, wah ini tadi ingat-ingat masa lalu ya. Iya. Jadi kalau komik judul yang misalnya kayak bukan yang terbaru nih, bukan yang terbitan terbaru, itu bisa 2-3 hari. Tapi kalau yang terbitan terbaru sekarang pinjam besok harus dibalikin. Oh gitu ya? Nanti kalau misalnya terlambat ada denda, penaltinya. ada dendanya. Kamu pernah ngilangin nggak? Aku pernah nyuri. Oh ya? Iya. Serius? Terus? Nggak nyuri sih sebenarnya tuh hitungannya nggak nyuri. Kali. Enggak, itu cuman aku mungkin nggak ngembalikan karena lupa tempatnya ya. Tempat rentalnya pas aku mau jalan ke sana, loh kok hilang jalannya. Terus aku balik lagi ke rumah, nih boleh taruh di rumah aja deh. Gitu kali ya. Sampai sekarang masih disimpan nggak komiknya? Masih ada tuh, ada beberapa komik di rumah tuh itu masih ada cap rentalnya. Ya ampun. Kangen banget ya zaman-zaman dulu itu. Iya, itu aku tuh bahkan kayak dulu kan dibeliin komik, tapi kan enaknya kan komik kan rentet ya, runtut gitu loh. Dari seri berapa sampai berapa. Iya, berseri-seri kan. Nah, tapi kan zamannya dulu kan sama orang tua kan ya kali tiap bulan beli komik terus. Iya sih. Kan gitu. Lumayan juga ya. 9.500. Mungkin 9.500 itu kalau zaman itu sekarang mahal kali berapa ya? Sih? Enggak. Kalau sekarang kalau nggak salah terakhir aku lihat itu komik tuh harganya 25.000. Ya kalau tiap bulan beli juga berasa kali ya. Udah gitu kayak buat mungkin orang tua kayak buat apa gitu kan. Emang mau dibaca tiap hari mungkin gitu. Jadi dibeliinnya itu nggak tiap bulan. Jadi otomatis itu misalnya kayak aku tuh dulu kan koleksi komik Slam Dunk. Aku tahu tuh basket ya. Volley. Oh ya volley. Basket. Salah, bener maaf ya, basket. guys. Basket bener basket. Basket ada. Basket volley. Basket. Slam Dunk basket. Hanamichi. Basket sama volley. Basket. Aku benar berarti. Bener kamu. Aku benar ternyata. Hanamichi Sakuragi. Nah, itu. Terus. Jadi ada tuh, aku cuman dibeliin beberapa seri tuh. Kan bolong nih serinya. Ya kan? Oh iya, karena kamu cuma dibeliin beberapa. Oke. Nah, kadang ketika imanku itu tidak kuat, ya kan? Aku minjem di rental, terus kayak di volume komik ini tuh ceritanya seru banget gitu ya. Wah, ini kalau aku punya rentetan dari cerita sebelumnya aku udah punya, terus punya ini juga jadi komplit ceritanya. Keren nih kayaknya. Kayaknya bagus ya. Kayaknya bagus. Gitu. Terus habis itu gimana ya? Gitu kan aku bingung, ya kan? Terus aku udah deh, aku kembalikan pas aku keluar rumah, aku lupa jalannya. Aku lupa jalannya. Tapi kalau balikin ke rumah. Kalau nggak dibalikin ke tempatnya terus dicariin nggak sih sama orangnya? Nggak ya, sih. Asal jangan ke tempat yang sama sih. Jangan ke sana lagi. Atau ke tempat yang sama tapi penjaganya beda. Dulu tuh kalau minjem nggak naruh apa-apa ya? Kartu pelajar. Oh. Kartu pelajar. Jadi gini. Kalau sekarang pakai nomor WA, Mas. Iya, bisa di-track ya kalau misalnya nggak balikin terus di bisa WA kamu. Di WA atau kalau ngeliat Instagramnya terus di-spill di Twitter ya kan? Mampus. Kalau sekarang masih nggak sih? Nggak ada sekarang tuh rental komik punah. Aku terakhir kali beli komik masih nggak? Enggak. Bisa online ya? Bisa online. Nah itu sekarang terus semuanya tuh aku baca komik online, walaupun sekarang aku cuma ngikutin tuh cuma tinggal satu judul doang, cuma ngikutin One Piece aja. Yang lain udah nggak begitu ngikutin lagi. Nah, karena dulu aku adalah lumayan pembaca komik yang cukup akut,
ya Ya, kan? Sampai aku pakai kacamata karena sering baca sambil tiduran, ya toh. Itu mulai dari SD kan ya? SD kelas 2. Ya pantas sih. Jadi kayak kalau ngelihat gambar bagus di komik itu kayak ngerasa, gitu loh, kayak Apik ya. keren ya gitu. Pengen nyoba ya nih. refleks pertama itu kayak aku tuh bisa nggak ya gambar kayak gini gitu. Terus ya udah tak pelajari kayak oh kalau gambar mata gimana, kalau gambar badan gimana, ya itu dulu masih jelek lah gambarnya. Tapi kan latihan terus Latihan tiap terus. hari. Tapi ya tadi seperti tak jelas di awal, cuman di medianya tuh cuman kertas tok. Aku nggak pernah tuh kepikiran untuk gambarin untuk orang. Misalnya kayak sekarang kan aku kan project ilustrasi kan berarti aku gambar untuk orang lain. Itu nggak pernah kepikiran. Oh, kamu mikirnya ya udah aku gambar buat diri aku aja, cuman senang-senang doang, mau jadi apa tuh nggak ngerti. Nah karena itu terus SMP, SMA. Nah aku tuh SMA tuh udah tahu ada profesi graphic designer, udah tahu. Dari mana ya aku tuh nggak bisa tahu ya, kayak ngobrol-ngobrol sama temen atau lihat internet gitu pokoknya. Udah tahu pengen jadi kayak gitu, cari info, ya kan. Jurusannya itu katanya teman-temanku namanya DKV. Desain komunikasi visual. Akhirnya jadi yang nggak ada kan, kalau orang kan biasanya kan kayak SNMPTN pilihan 1, 2 nggak ada. Aku langsung aja ke sana beli formulir. Udah langsung ya. Aku nggak daftar tempat lain, cuma daftar itu tok gitu. Terus untung alhamdulillah diterima. Ya. Kalau nggak diterima mungkin ganti tempat lain mungkin, tapi juga DKV juga. Tapi juga DKV juga. Itu. Nah, nih aku mau nanya juga nih Mas. Kan kalau kita lihat di yang aku tahu, yang di pandangan aku kan aku taunya pasti desainer baju. Oh iya benar. Iya kan. Benar. Aku sebelumnya nggak pernah tahu desainer itu ya graphic ada designer atau ada ilustrator dan lain-lainnya. Kan kalau aku lihat desainer baju tuh orangnya yang ada gayanya gitu loh. Asik. Tipenya nih begini, ada ciri khasnya. Iya. Kalau menurut Mas Abe, kenapa desainer tuh harus ada desainer gayanya? Apa nih, desainer grafik atau secara general? Secara general dulu kali ya. Kan pasti mereka punya gaya sendiri. Punya tipe dia gambar atau bikin sesuatu. Style dari karyanya maksudnya. Kenapa menurutmu desainer tuh harus ada gayanya sendiri gitu? Kenapa desainer itu dalam karyanya harus punya style, harus punya gaya? Kan kamu banyak nih gayanya, apalagi kalau foto kan. Banyak gaya. Banyak gaya. Yang pertama, kenapa desainer itu harus punya banyak gaya dalam pekerjaannya? Maksudnya kayak misalnya kalau graphic designer style-nya kayak gini, style karyanya kan maksudnya. Iya. Yang pertama itu sepemahamanku ya. Harusnya nggak perlu punya gaya, itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi desainer pun sendiri kalau dalam spesifik ranahku kan desain graphic design, ilustrator, terus habis itu ya branding, terus website, terus habis itu kayak misalnya promotion tools, ilustrasi dan kayak gitu-gitu ya. Iya. Sebenarnya nggak harus punya gaya. Justru malah kalau kamu punya gaya tertentu, terus gayamu itu dipakai terus sama orang kayak gitu terus gitu. Bosan ya? Bukan bosan, itu malah jatuhnya udah bukan graphic designer, itu tuh sudah jadi artis, seniman. Gitu, karena ada perbedaan yang sangat signifikan antara kamu jadi graphic designer dan jadi seniman. Dan kadang orang mungkin yang banyak tak temui ya. Iya. Itu perbedaan itu tuh bias buat mereka. Jadi kayak termasuk aku sih sepertinya. Bisa jadi. Iya. Jadi dulu aku pikir kalau misalnya kamu gambar dengan stylemu seperti yang ya kamu senangnya gambar kayak gimana gitu loh. Iya. Terus habis itu dibeli sama orang atau orang minta bikinin kamu kayak gitu di media yang macam-macam, itu kamu desainer atau ilustrator. Menurutku itu tuh artis, karena dari pengalamanku selama ini bekerja itu basic logikanya desainer sama artis itu beda. Kalau desainer itu basicnya itu adalah kita ngerjain untuk kebutuhannya orang, menjawab permasalahannya orang. Jadi solusi buat orang. Nggak peduli mau seperti apa visualnya. Yang penting itu bisa menjadi
solusi gitu. Dan memang bener, walaupun memang semuanya itu harus jadinya keren ya, jadinya bagus gitu. Cuman mau gayanya kayak apa itu harus fleksibel mengikuti ya mau orangnya seperti apa. Jadi misal contoh kalau dalam misalnya ilustrasi, seorang ilustrator ketika dia itu dimintain tolong ada project untuk misalnya bikin ilustrasi untuk barbershop yang macho, yang gentleman gitu kan. Kan nggak mungkin ilustrasinya kayak Adventure Time. Oh ya juga sih ya. Iya kan? Harus menyesuaikan maunya. Harus menyesuaikan, harus bisa mengikuti itu. Tapi ketika misalnya dibalik, misalnya ada project misalnya ngerjain TK gitu ya. Iya. Apa misalnya daycare gitu. Ya yang dikasih ya ilustrasi yang semacam Adventure Time, nggak mungkin dikasih ilustrasi gentleman. Pomade itu kan nggak mungkin gitu. Tapi kan sebelumnya kita tuh pernah nemu nih. Misal klien nih maunya kayak gini. Kita nemu ilustrator itu yang nggak sesuai stylenya sama itu. Sampai akhirnya kan kita preview revisi sampai nggak selesai jalan tengahnya gitu tuh. Itu tuh kalau dari pandanganmu gimana sih? Emang yang salah itu emang kita nggak masuk aja ilustratornya? Atau dari kliennya ya yang nggak nyampe maunya apa? Sebenarnya kalau itu siapa yang salah? Sebenarnya yang salah adalah keadaan. Keadaan ya? Jadi bukan orangnya nih. Orangnya nggak salah. Jadi si klien sendiri itu namanya klien. Maksudnya klien itu kalau dia bisa ngerjain sendiri ngapain nge-hire kita? Ya nggak? Dia tuh kan pasti kan nge-hire kita karena dia tuh nggak ngerti ngerjainnya gimana. Otomatis apapun permintaannya klien itu halal. Sebenarnya halal. Klien kan raja ya. Klien itu kan ya kadang emang nggak teli ya, tapi kan emang raja gitu loh. Tapi raja kita sambat tetap harus dikerjain. Memang ada klien yang diajak omong enak, ada klien yang diarahkan mau, ada klien yang dicari tahu maunya apa mudah. Tapi ada juga yang sebaliknya. Nah itu namanya kan itu kenapa tuh? Dinamika pekerjaan ini memang seperti itu ya, dinamika kehidupan gitu itu memang seperti itu. Nah sebenarnya kalau misalnya kenapa kok tidak menemukan ilustrator yang cukup sesuai gitu ya? Karena kadang trikinya gini kalau kita nyari ilustrator. Kadang yang di-post sama bisa jadi gini, yang di-post sama dia portonya yang dia tampilkan itu mungkin hanya porto yang dia suka. Maksudnya gini. Enggak semua yang dia kerjakan. Enggak semua yang dia kerjakan. Bisa jadi sebenarnya orang ini tuh bisa banyak gaya. Ya kan sebenarnya orang ini tuh bisa banyak gaya, dia udah punya pengalaman ngerjain beberapa proyek ilustrasi dengan gaya yang berbeda-beda, tapi dia nggak suka. Walaupun bagus ya, tapi dia nggak suka karena jadi dia menampilkan yang dia suka. Jadi karena dia kan ingin di-preserve sama masyarakat itu identitasnya seperti itu. Jadi dia cuman menampilkan karya-karya yang dia suka dan yang dia suka itu karakternya seperti itu. Iya. Nah, ada desainer yang seperti itu. Jadi ketika ada project yang mengharuskan ilustrasinya itu gayanya nggak seperti yang dia nggak suka, itu dia bisa. Karena dia sebenarnya pernah ngerjain, cuman nggak pernah publish. Tapi ada juga ilustrator yang posting karya portofolionya itu ya emang bisanya cuma itu. Bisanya cuma itu. Nah, ketika terus habis itu ada project yang mengharuskan dia di luar gayanya, itu susah buat dia. Susah. Yang namanya goresan, warna, karakter itu kadang memang tidak bisa dirubah. Nah, jadi apakah salah desainer yang seperti ilustrator yang seperti itu? Ya enggak. Ya nggak ada yang salah, emang keadaannya aja nggak baik. Apakah kita yang memutuskan meng-hire dia salah? Belum tentu juga. Karena kita juga nggak tahu. Kita kan juga nggak tahu. Kita cuma melihat di visual dia kan doang. tebak-tebak buah manggis. Iya, nggak tahu. Lalu apakah kliennya itu salah karena briefnya nggak jelas? Nggak juga. Brief klien yang nggak jelas itu tugas kita untuk memperjelas. Iya, benar. Ono sing gampang, ono sing angel kan ngono. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah, cuman kurang cocok milih. Sebenarnya kayak gitu. Nah, ilustrasi itu kan nggak cuman yang aku lihat. Kalau aku orang yang awam ya, Mas. Aku ngeliat cuman ya udah kamu gambar aja. Tapi kan ada tekniknya tuh. Kayak kemarin yang
apa tuh? Apa sih? Vektor. Oh iya. Sisa-sisanya itu loh. Iya. Aku pengen tahu apa sih sisa-sisanya dari yang vektor, Iya. pixel, Oh, iya. apalagi sih? Oh iya, jadi Itu tuh apa? sebenarnya tuh dalam graphic design. Gaya ilustrasi itu. Bukan gaya. Kalau dari graphic design ini sebenarnya luas nih kalau ngomongin vektor. Jadi ada dua format dalam dunia graphic design. Yang pertama tuh vektor. Iya. Yang kedua tuh pixel. Pixel itu bisa juga disebut bitmap. Oke. Itu tuh gimana bedanya mereka? Bedanya apa? Bedanya adalah tergantung yang kamu kerjakan itu kebutuhannya untuk dipakai buat apa. Jadi gini, vektor itu gampangnya adalah, makanya kan beda nih. Kalau vektor itu kita ngerjainnya di aplikasi yang vector base kayak Corel, Affinity Designer, terus habis itu yang garis kotak gitu ya? Yang udah paten bentuknya? Bukan bentuk yang paten, formatnya. Jadi kalau misalnya di Adobe Illustrator itu kan vector base. Jadi vektor itu adalah sebuah format yang bentuknya itu kalau kamu misalnya mau kecilin sekecil apa atau kamu mau gedein segede apa, itu image-nya nggak pecah. Oke. Jadi biasanya pekerjaan yang membutuhkan ilustrasi atau desain yang dengan format vektor itu biasanya contoh misalnya untuk billboard yang gede-gede, atau misalnya untuk yang pokoknya yang gede lah ya. Gede, gitu. Tapi nggak cuman itu, karakteristik desain atau ilustrator yang vektor itu juga punya karakteristik yang khasnya, itu rapi. Jadi kalau misalnya kamu garisnya tegas, rapi, gitu. Terus habis itu kayak ngeblok kayak gitu. Nah, kalau kamu misalnya ingin membuat ilustrasi dengan gaya seperti itu, ya pakai vektor gitu. Nah, terus kalau pixel atau bitmap itu biasanya kan ngerjainnya di Photoshop atau di Procreate gitu kan. Itu tuh adalah format yang kalau kita bikin dimensi pekerjaannya berapa, kalau kamu gedein kayak maksimal mungkin 5 atau 6 kali itu udah pecah. Oh, jadi kalau dia nggak bisa gede ya? Nggak bisa gede. Kalau kamu lihat foto, mbok zoom terus itu loh, itu kan kotak-kotak kan? Nah itu formatnya kayak gitu. Cuman keunggulannya adalah kalau dalam ilustrasi, kalau kamu pengen dapat kayak misalnya perpindahan warna yang smooth, terus habis itu garis-garis yang garis-garis yang nggak rapi gitu loh. Maksudnya tuh yang kayak goresan tangan. Itu tuh pakai itu. Itu pakai format yang seperti itu. Semua ilustrator bisa dua-duanya, Mas? Semua ilustrator pasti itu. Baiknya tuh bisa dua-duanya. Kalau Mas Abe? Bisa dua-duanya. Wah. Biasa aja itu mah. Aku kan nggak bisa, jadi kan nangkepnya kayak wah. Iya, terima kasih ya, luar biasa. Gitu. Kalau dari jadi ilustrator sendiri itu menghasilkan duit ya, berarti ya? Sebenarnya aku lebih pengen menghasilkan pahala sih. Lo kan itu udah include nggak sih? Udah include. Iya. Karena kamu memberikan solusi untuk mereka yang jadi mencari. Ada pahalanya. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya desainer nggak dibayar, berarti kan nggak menuntut balik ya. Berarti pahalanya lebih gede ya. Lo ya jangan. Jangan, nggak bisa makan nanti kita ya. Nggak bisa makan, nggak bisa beli rumah kita. Oke, berarti menghasilkan. Iya. Sampai lupa nih aku mau ngomong apa. Desainer menghasilkan. Pernah nggak nemu klien yang nego itu sampai mampus gitu? Nego apa? Bayarannya. Aku mau nanya dulu. Range harga pakai jasa Mas Abe itu berapa sih? Itu udah udah MM-an sih. Ya, M itu apa, M? Mumet. Itu tuh tergantung gambarnya ya? Dia gimana? Enggak. Kalau variabel menentukan fee, iya, apa ngitungnya? Ada banyak. Gimana sih, Mas? Di-spill dong. Sebenarnya nggak diajarin di kampus ya. Oh iya. Aku boleh tahu nggak sih? Teman-teman pasti mau tahu kan harganya. Ini tapi aku nggak tahu ini bener apa enggak. Cuman ini yang tak dapatkan sering ngobrol sama teman-teman di profesi yang sama. Yang ilustrator? Entah ilustrator, desainer, web designer, dan segala macam. Terus ngulik-ngulik di internet dan lain sebagainya. Jadi bisa beli iPad lah ya?
bisa beli iPad. Alhamdulillah. Ngitungnya gimana sih kan kalau kita di kantor kan kita udah tahu tuh. Ya ada Ada ininya saklek ya. loh. Logo tuh berapa, ini berapa. Kalau freelance gitu kan maksudnya. freelance gimana ilustrasi itu? Kalau di freelance itu untuk menentukan harga itu sebenarnya nggak ada salah. Saksinya sak karep-karepe orangnya. Sakarepmu ini berarti kamu mood ngasih harga berapa? Jadi ada gini, sak karepku tapi ada hitungannya. Maksudnya Nah, ada variabel kenapa bisa jadi segitu. Tapi sebenarnya variabel mungkin buat aku variabelnya kayak gini nih. Tapi misalnya buat freelance lain itu variabelnya beda dan itu sah-sah aja kabeh halal gitu. Jadi kalau aku sendiri tuh pertama fee-ku itu setiap project ya berapa, kan, Mas? yang aku kerjakan. Iya. Paling sedikit berapa? MM-an Cel. Nggak bisa itu nggak bisa di-spill tadi. Sekali project bisa buat beli rumah di Citraland. Oh, wih. Yang pantas kemarin beli apartemen kan? Iya, beli apartemen 20 tingkat. Wah. Tapi ke bawah tingkatnya basement semua kayak bed cave ya kan. Nggak apa-apa juga itu. Ya, bisa kita terdistract nih. Nggak boleh tadi spill. Paling rendahnya berapa? Paling gede. Itu tadi paling rendah aja bisa buat beli rumah di Citraland yang ada kolam renangnya sama basementnya, men. Kalau paling gedenya? Beli negara ini bisa ya. Oke. Berarti visi misinya foya-foya nih. Enggak lah. Kita foya-foya. Foya-foya nggak sih ilustrator? Foya-foya. Tak lihat-lihat kamu nongkrong terus sih Mas, tapi coffee shop terus. Foya-foya adalah seberapa jauh kita tetap bisa bersenang-senang dan menabung. Nah, itu foya-foya dari situ. Tiap gimana bisa bersenang-senang dan menabung. Karena menabung itu penting. Karena ada lagunya itu kan. Apa? Bang bing bung, yuk kita nabung. Nah, terus sudah belajar dari lagu itu aku. Itu lagu zaman kapan sih? Hah? Enggak, aku lihat di YouTube kemarin. Enggak ngalami aku lagu itu. Enggak tahu. Enggak ngerti. Aku lagu apa si Unyil juga enggak ngerti, enggak ngalami si Unyil. Enggak mungkin kalau itu. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena aku mengalami si Unyil itu. Oke. Lanjut. Aku tuh belum jelasin variabelnya. Oh iya, aku nanya ya, lupa ke distract tadi loh. Jadi maaf. Variabel untuk menentukan fee itu yang pertama mood adalah kan? Enggak dong. Katanya mut-mutan sakarepmu. Mut-mutan itu halal hanya ketika kamu mengerjakan sesuatu yang untuk kamu sendiri. Misalnya initiate project atau misalnya kamu pengen gambar hanya untuk bersenang-senang, terus enggak mood kamu tunda itu boleh. Tapi kalau misalnya untuk mengerjakan as a professional itu enggak boleh mut-mutan. Iya. Pasti kalah sama yang lain. Seenggak moodnya kamu tetap harus kerjain kan? Enggak semutnya aku tetap harus aku kerjain karena sebenarnya mood itu tidak ditunggu untuk datang. Kita yang menciptakan. Okay. Misalnya menciptakan mood bagaimana? Beli mainan. Nah, contohnya misalnya kayak koleksi gitu. Ini juga koleksi mainan itu adalah pembelaannya ini ya. Itu adalah untuk meningkatkan mood gitu. Apa gitu. Tapi aku lihat Star Wars doang ya? Iya, Star Wars doang karena kalau mau ngikutin semuanya dibeli itu habis duitnya. Oh, berarti kamu kalau cita-cita duitnya banyak banget gitu. Kamu habisin buat beli koleksi mainan ya? Iya nggak sih? Pasti iya. Enggak lah, aku kalau punya duit banyak itu apa yang mau kamu beli? Apa yang mau tak beli ya? Asik ini, asik. Misalnya aku punya duit banyak. Itu variabelnya udah selesai di situ? Belum. Ya udah dijelasin dulu. Yang mana? Duit banyak. Variabel. Oke. Menghitung variabel fee itu. Yang pertama kalau aku ya, itu dari pengalaman. Pengalaman tuh maksudnya gini. Fee-ku dulu pas misalnya 3 tahun yang lalu sama yang sekarang. Beda. Itu red card-nya pasti beda. Ya. Ya kan? Red card. Karena pengalaman untuk mengerjakan klien ini apalagi kalau misalnya aku dapat klien yang lumayan gede yang prestisius gitu ya itu bisa untuk variabel mendongkrak fee-nya gitu. Jam terbang ya. Jam terbang satu. Yang kedua bagaimana aku bisa cepat mengerjakan proyek itu. Ini ada hubungannya sama jam terbang. Jadi misalnya semakin cepat aku bisa ngerjain proyeknya itu semakin mahal. Gitu. Jadi kayak makin cepat makin mahal. Iya, karena kan efektif. Iya. Ya kan? Jadi misalnya
kalau karena gimana, misalnya aku ngerjain sebuah ilustrasi nih, set gitu kan. Misalnya dulu aku ngerjain ilustrasi ini itu membutuhkan waktu 5 jam misalnya. Karena jam terbang tadi aku hanya bisa 2 jam bisa nih. 2 jam misalnya. Tentu harganya akan beda. Ya, lebih Gitu. mahal lagi dong. Lebih mahal lagi karena istilahnya orang itu nge-hire orang yang lebih skillful daripada orang yang lain. Ya. Gitu. Jadi harganya pasti beda. Karena menghemat waktu Karena juga menghemat ya. waktu dan karena juga menghemat waktu artinya menghemat biaya yang dia keluarkan kalau misalnya aku kerjain lama banget revisi terus misalnya gitu loh. Eman waktunya juga. Eman waktunya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah menentukan apa namanya, harga saklek dari setiap item. Itu juga penting. Jadi kamu harus kalau sebagai freelancer ya, anjing susah banget. Itu kamu harus punya price list dulu di awal. Misalnya kayak ini basicnya gitu ya. Misalnya kalau branding sebenarnya sama kayak kantor, branding berapa, apa berapa. Tetap ada basicnya, tinggal kamu topping. Ya, tinggal nanti misalnya oke, ilustrasi ada berapa, ada ilustrasi sekian. Aku pengen gayanya kayak gini mas. Uangnya lagi. Tergantung kesulitan juga. Itu tambah. Lalu dibubuhkan juga yang tadi itu yang aku udah berapa pengalamanku seperti jam terbang itu loh, seperti apa dan segala macam. Dan yang paling terpenting itu adalah menghitung biaya depresiasi alat. Jadi misalnya aku ngerjainnya pakai komputer, pakai laptop atau pakai iPad gitu kan. Kalau kamu mengerjakan sesuatu dengan device-mu, otomatis itu kamu kan mengurangi umur dari device-mu. Yes. Ya dong. Artinya kan itu juga harus masuk hitungan. Oke. Selain misalnya biaya listrik atau apa gitu ya. Itu kan masuk hitungan. Jadi itu juga harus dihitung. Nah, cara aku ngitung itu adalah mungkin aku salah ya, ini aku tak golek-golek dewe soalnya. Jadi harganya pas kamu beli itu berapa? Ya kan? Kamu bagi kan setiap tahun itu kan ada 12 bulan. Kamu bagi 12, jadi setiap bulan itu ini tuh berapa? Kamu harus dari project itu kamu bagi lagi ya? Project itu butuhnya berapa tuh harinya dibagi lagi. Oke. Gitu terus harus ditambahkan. Menarik juga itu. Gitu. Jadi makin mahal device yang tak pakai, otomatis juga semakin mahal biayanya. Berarti red cardmu naik dong ini kena iPad baru. Ya boleh dicoba. Siapa tahu ada diskon khusus nih, diskon mau Idul Adha. Ini ilmu baru ini ya. Hitung variabel. Kalau aku kayak gitu. Tapi ada juga yang aku tahu yang cara ngitungnya tuh adalah memvalue jam kerjanya. Gimana tuh? Jadi kayak misalnya kamu mengerjakan ini kira-kira iso mari berapa lama ya? Misalnya 12 jam, 10 jam. Nah, desainer itu tuh atau ilustrator itu tuh punya rate per jamnya tuh dia dibayar berapa. Ada yang kayak gitu. Nah, rate-nya dari mana? Rate-nya dari UMR biasanya, setauku. Jadi misalnya itu jatuhnya lebih mahal atau lebih ini ya? Gak tahu ya, aku nggak pernah membandingkan sih. Cuman tapi ada temanmu yang ada yang kayak yang cara ngitungnya kayak gitu ada juga. Sebenarnya makanya aku bilang semua freelancer, desainer atau ilustrator itu menentukan harga itu nggak ada yang salah, karena balik lagi mereka itu sudah punya skill sekian, punya pengalaman sekian, portofolio kayak apa. Jadi ketika mereka menentukan harga yang menurut mereka itu sepantasnya dan sepadan, itu ya tidak salah. Maksudnya kayak klien dapat apa yang mereka mau, desainer juga merasa sepadan, dibayar segitu, jadi win-win solution. Nah kalau misalnya ada klien yang merasa, wih kok kelarangan mas. Itu gimana? Kamu lepas atau kelarangan dinego mas? Tetap kamu kerjain? Nego, tapi harus ada safety net yang bisa dipertahankan. Jadi nggak mungkin misalnya project 5 juta nego mas, saya ketahui. Ya enggak dong. Mungkin dong. Nggak apa-apa, dapat ininya toh, terima kasih. Nego project 10 juta, nego apa? Hokben. Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Jadi nego boleh, tapi tetap sebenarnya aku juga sudah menentukan iki nego niki
sampai seberapa. Oh, udah ada batasnya Udah ada ya. batasnya. Aku kalau di nego cuma bisa segini. Yo, dan kalau misalnya memang nggak masuk, ya sudah berarti nggak jodoh. Kamu lepas gitu aja. Saya lepas gitu aja. Beneran? Beneran. Enggak eman. Karena semua barang yang dijual, semua jasa yang dijual, itu pasti ada pasarnya. Kalau ada seseorang yang ternyata tuh luput, berarti bukan pasarnya. Ya Allah, tolong Gitu. dikutip ya quotes ini buat jadi thumbnail sama Asik. di cover nanti. nanti. Tuh, Si- semua Siapa yang ngedit? Aku. produk yang dijual dan jasa yang dijual Mm-mm. pasti punya target pasarnya sendiri. Punya pasaran. Jadi nggak usah sedih Kalau kalau nggak cocok ya, Ya, bukan sudah berarti berarti jadi- tidak jodoh. nggak usah sedih kalau ada misalnya orang yang bilang kok kamu kemurahan sih ngono ya. Apa nek ana sing bilang kok kamu kemahalan sih. Ya, Itu sakjane ujian mentalmu itu. Bahwa sebenarnya kamu pede nggak kamu sama kerjaan dan hargamu yang segitu? Karena pada dasarnya setiap yang kamu jual atau yang kamu tawarkan itu pasti ada pasar. Kalau misalnya memang belum ada orang yang cocok ya berarti bukan bukan pasarnya dan nggak apa-apa. Suatu saat mesti akan ketemu gitu loh. Tapi ada tuh Mas pasti orang yang udah, misal ya kamu ketemu orang, ini dia harganya segini. Aku yang nge-hire maksudnya apa gimana? Enggak, temen mungkin. Oh, aku Terus tahu kan temanku. di apa ya? Di komen kayak kerjaanmu tuh kemahalan deh. Mm-mm. Kan dia pasti kepikiran tuh. Ada orang yang kepikiran Ada. sampai akhirnya diturunin loh Aku harganya. ya sempet beberapa kali tuh merasakan ujian mental seperti itu dan itu kalau diturutin nggak ada habisnya. Iya juga sih. Enggak makan kita, emang makan minta mereka ya. Karena kalau dulu aku juga gitu sama kayak Mikirin omongan orang. pasti mikirin omongan orang karena kan kalau misalnya kita freelance gini kalau di apa namanya lingkunganku ya apalagi kalau anak-anak di Jogja itu sebenarnya kan cukup terbuka tuh sama kowe piro nek sakmene Oh, sebenarnya cukup spill-spillan harga ya. spill-spillan harga karena kita tahu kalau misalnya apa namanya kalau misalnya klien nggak mau sama kamu ya wes ngono loh maksudnya ya aku Ya, nggak aku apa-apa. punya temen nih kalau misalnya kamu harga lebih cocok sama dia itu tuh kayak gitu tuh sudah biasa Oh. kayak gitu jadi dulu ataupun sekarang itu juga aku sering merasa misalnya kayak kan aku kan juga ngurusin kalau misalnya ada project terus kan tak sub ke orang lain tuh terus kalau aku sub ke orang lain terus orang lain harganya sekian cek murah ya apa aku kelarangan ya nah misalnya gitu loh ataupun bisa pun sebaliknya misalnya ada orang yang tahu hargaku lalu berkomentar kayak loh kok kemahalan pantasan aja kliennya Oh ada ya yang julid begitu. pantasan aja kliennya luput ngono ya itu sebenarnya nggak julid sih sebenarnya mengira-ngira penyebab aja itu adalah aku sekarang menganggapnya itu ujian mental. Ujian mental. Kayak kamu dikritik ya? Iya. Pernah nggak Mas dapat kritikan Kritik atas kayak kerjaanmu yang bikin sakit gitu mungkin ketemu klien yang ngomong gambaranmu gini sih kayak gambaran anak TK. Ya, familiar sama Iya. kata-kata itu tahu Kok di mana murah ya? gitu kelihatannya. Cheap ya Iya. kan? Pernah nggak dapat pernah kayaknya baru ini. Kalau di luar yang itu, yang freelance pernah nggak? Belum ya? Pernah banget. Pernah. Pasti pernah. Sampai yang bikin kamu kicep gitu loh. Nggak ada karena apa karena mereka nggak ngerti ilustrasi ya? Karena gini. Gimana ya ngomongnya ya? Gimana? Karena gini, kalau aku selalu memposisikan klien yang seperti itu, yang ngomong kayak gitu, misalnya ngomong keras gitu ya. Ini anak TK aja bisa, atau misalnya kok ini kayak nggak niat, atau ini wah. Kamu nggak pakai hati ya ngerjainnya? Kamu nggak pakai dasar anjing goblok nggak ada sih kayak gitu. Itu kasar banget gitu ya. Itu aku selalu menganggap orang yang seperti itu nggak salah, karena mereka nggak mudeng. Karena dia nggak tahu. Orang nggak mudeng. Ibaratnya, misalnya kamu terus analoginya kasar. Misalnya kayak kamu di jalan, ya kan, ketemu orang gila, orang gila, ya kan, kamu tanya alamat, terus dia malah bulat, kan kudune kan ojo awak dhewe sing nesu, ya kan? Iya. Ya orang kita salah nanyanya ke orang gila. Iya, dia nggak mudeng. Tugas kita tuh memang ya itu suka dukanya jadi desainer dan ilustrator dan segala macam. Memang harus melewati hal-hal seperti itu dan harus lapang dada, menerima. harus Sabar. Enggak, sebenarnya gini, emosi itu nggak apa-apa.
Terus habis itu mau berkata kasar juga nggak apa-apa, di belakang aja gitu. Tapi tetap kamu kerjain itu secara Kadang profesional. kadang klien yang kayak gitu itu adalah objek yang empuk untuk kita sama-sama teman-teman ngerasani. Jadi sebenarnya kalau nggak ada klien yang kayak gitu juga mungkin obrolan Nggak ada kita di hiburan belakang ya? juga nggak ada hiburan gitu. Jadi nggak apa-apa. Nah, kalau dari keinginanmu nih Mas, kan kamu sekarang udah kerja Asik. sendiri, udah menghasilkan duit sendiri, udah menikah juga. Apalagi tujuan setelah ini gitu loh. Aku mau bangun Gundam. Ini aku nanya beneran. Oh beneran ya? Kamu Tujuan- emang mau kerja ikut orang terus atau ada sih keinginan kamu tuh pengen deh buka sendiri gitu? Apa sih studio ta? Studio foto ya? Bukan apa sih studio sebutannya? Studio Agensi. tato. Iya gitu kali ya. Pengen Enggak sih, buka aku tuh sendiri atau enggak? banyak orang ngomong kayak gitu dan banyak orang yang patternnya itu memang Begitu. begitu. Yes. Dia kerja di agensi A, Nanti terus dia keluar. resign, terus abis itu bikin sendiri, dan merasa kalau misalnya aku mau bikin ini, mau tak gedein apa segala macam gitu ya, ya nggak salah juga kayak gitu. Cuman kalau aku kayaknya enggak, karena setelah aku pengalaman di agensi yang Iya. ini, yang itu, terus Kamu habis udah itu banyak makan garam ya? bikin sendiri dulu sama bantuin teman sih bikin sendiri kayak gitu, lalu juga melihat banyak teman-temanku yang juga membuat sendiri dan segala macam. Menjadi desainer atau ilustrator dan membuat agensi itu tuh dua disiplin ilmu yang beda. Oke. Gitu. Itu buat kamu susah tuh. Buat aku itu aku merasa, ini buat aku ya, nggak tahu, ini aku pikiranku sekarang ya. Iya. Kalau misal 2 tahun lagi aku Berubah, pikiran, nggak ngerti ya. Nanti kita dengerin lagi Nanti kita podcast ini pikir ya. lagi. Kalau pikiranku sekarang itu Belum ya? banyak, aku ketinggalan tuh banyak banget. Maksudnya banyak yang harus dipelajari Oke. untuk bisa, karena kalau aku mau ingin membuat sesuatu itu yang harus yang genah, ngono loh. Harus yang bagus, Harus nggak yang asal bagus. bikin. Atau mungkin juga bisa dikatakan mungkin aku juga belum ketemu partner yang pas. Oke, itu juga bisa. Tapi kalau aku itu sendiri untuk berniat bikin itu sendiri itu nggak ada, belum ada. Belum ada. Bukan Bukan nggak ada ya, belum tak ada. sadari itu sendiri, karena membuat desain yang bagus, membuat ilustrasi yang bagus, dan menjual itu dua hal yang beda. Bikin ilustrasi yang bagus sama menjual ilustrasi yang bagus, Iya. itu tuh dua hal yang berbeda. Gak podo. Tapi ada nggak keinginan? Sejauh ini belum ada. Dan Belum kalau ya? kamu nanya keinginanku apa gitu. Iya, apa Apa sih keinginanmu? keinginan kamu? Beli Gundam. Apa yang kamu pikirkan 5 tahun lagi? Wah, kamu kayak HRD interview ya. Gimana sih? Itu gini sih, sebenarnya tuh aku pengen tetap di ranah freelance. Ya, tetap di ranah freelance. Tapi aku tuh pengen punya klien freelance yang bahasa Inggrisnya tuh ajek. Hah? Ajek. Apa ya itu? Stabil terus ajek. Astaga. Tapi freelance. Tapi freelance. Tapi kamu tetap kerja kantor nih? Kalau bisa enggak, karena kerja kantor itu walaupun memberikan stable income. Yes. Ya kan? Tapi kurang ya? Bukan kurang, stable income itu sangat besar. Menggiurkan sekali stable income-nya. Oke. Ya kan? Cuman downside-nya itu adalah downside-nya itu banyak restriksi. Restriksi itu apa? Misalnya kayak waktu. Capek ya? Waktu, terus habis itu tempat, kayak gitu, banyak restriksi kayak gitu. Dan kadang itu beberapa kali hal restriksi itu menjadi penghalang untuk bisa maksimal. Kadang ngerusak mood lah. Iya. Bisa dibilang ngerusak Bisa mood. jadi. Karena ini beda, tipe orangnya itu beda. Ada yang kalau di kantor malah lebih produktif daripada kalau freelance. Ada tuh yang kayak gitu. Oh, oke. Jadi kalau yang dikejar-kejar sama PM-nya, itu lebih dimarah-marahin, nah itu tuh malah jadi lebih terpacu tuh ada. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau kamu tipenya? Ada juga yang orang freelance malah tidak produktif karena nang omah bro enak turu, misalnya ngono ya. Wah, terus deadline-nya telat, nggak apa-apa wes. Nah, malah ada yang kayak gitu karena nggak ada yang ngingetin gitu.
Cuman kalau aku belajar pada diriku sendiri, aku tuh bisa kerja sendiri. Maksudnya kerja tanpa ada yang menekan gitu loh. Based on trackmu sendiri. Aku bikin sendiri apa segala macam Timeline-nya kamu bikin terstruktur sendiri. itu bisa gitu. Tapi yang namanya rezeki itu kan lebih banyak kita sambut daripada kita ciptakan nih. Oh, Ya iya, kan? benar juga sih. Kalau misalnya memang sekarang adanya seperti ini ya, aku maksimalkan kerja di kantor, ya kan, memuaskan kantorku yang sekarang, tapi aku juga freelance. kerjanya freelance gitu. Kan kamu nyebut freelance nih, Mas. Aku kepikiran di otakku. Kamu anggap aja paling sepi. Kamu ngerjain freelance itu berapa project? Sepi. Selama berapa lama nih? 1 bulan deh. Enggak ada. Itu tuh enggak pasti ya, freelance itu pasti. Dalam tiap bulan belum tentu ada. Enggak pasti, belum tentu ada. Kalau ngomongnya nggak per bulan, kalau aku per tahun. Dah, anggap per tahun. Karena kalau sebulan nggak ada itu, oke nggak ada ya. Tapi misalnya bulan depan langsung 3 itu bisa. Iya, aku maksudnya nutup gitu loh. Kalau setahun paling sepi berapa project? 2, 3 paling. Kalau paling sampai yang paling padet tuh sampai bikin kamu aduh puyeng buahnya. Sebulan 2. Itu pernah. Tahun kemarin tuh ramai banget. Gila ya. Tak kira pandemi itu ngaruh sampai ke digital loh. Ternyata yang bertahan bisnisnya digital. Karena kalau freelance itu biasanya freelance itu kalau misalnya kliennya itu udah kamu treat dengan baik, dia puas, balik. Itu tuh pasti balik. Atau antara dia balik atau dia ngasih tahu temennya kalau ini bagus loh kerjaannya. Karena biasanya pemilih bisnis yang kayak gitu pasti kenal pemilih bisnis lain. Oh ya bener sih. Gitu. Kamu butuh ini aku ada nih kenalan, aku udah pakai dia kayak gitu ya. Atau bisa juga kayak aku tuh pernah tuh mendapat klien bahkan bukan perusahaan, bukan company, bukan orang jualan. Jadi, lalu aku dapat klien dari temanku sendiri. Temanku ini desainer ilustrator, ya kan? Dia tuh kontributor untuk kayak website yang free source gitu loh, yang kayak free pick, terus habis itu kayak flat icon gitu lah. Terus itu aku membantu dia untuk bikin asetnya. Karena dia kelimpungan. Aku bantu itu juga bisa kayak gitu. Jadi makanya penting untuk selalu selain menjaga hubungan dengan klien, itu juga penting untuk menjaga agar peer groupmu itu adalah yang di ranah pekerjaanmu juga. Karena desain dan ilustrasi ini, kalau desainer lah secara general ya, itu jasa yang permintaannya itu pasti nggak akan bisa habis. Cuman permasalahannya, kamu nggak tahu harus lihat kemana. Iya. Bener ya, kayak kataku tadi, kita bisa nemu kliennya dari mana kalau nggak kumpul sampai orang-orang yang kayak gitu. Sebenarnya tuh ya sekarang gini deh, misalnya kamu jalan keluar dikit gitu, apa sih sekarang di luar sana atau di dalam ruangan ini yang nggak butuh tampilan? Nggak ada sih. Nggak ada, butuh semua kan. Orang platform digital aja gitu semua. Butuh tampilan semua, butuh gambar, butuh apa. Nggak yang di media konvensional ataupun yang media yang 4.0 sekarang itu pasti selalu punya tampilan kebutuhan untuk graphic design atau ilustrasi. Cuman memang yang susah atau yang tricky itu adalah kamu tuh nggak sulit untuk aku harus lihat kemana sih untuk klien bisa datang. Itu agak sulit. Makanya ketika tadi ketika kamu tadi awal gimana caranya dapat klien, itu aku pribadi jujur ya nggak tahu. Aku nggak ngerti. Karena mereka datang sendiri. Aku cuman kalau ada yang datang, tak perlakukan baik, harapannya dia nanti order lagi, gitu. Lalu terus aku selalu berhubungan sama teman-temanku yang juga di ranah yang sama, ya kan? Sebenarnya friends with benefit gitu loh. Jadi tapi dalam konteks baik ya. Dalam konteks baik. Jadi kayak sama kayak aku yang kalau misalnya dapat kerjaan terus aku mungkin loadnya lagi banyak atau nggak bisa ngerjain kan tak supin ke orang. Nah itu kamu bantu orang lain juga, pahala itu. Iya, teman-temanku tuh juga banyak yang kayak gitu juga, kayak gitu. Dan untuk dari aku ke luarnya juga, kalau aku sih ya tetap
stick pada brandingmu sebagai graphic designer atau ilustrator di sosmed misalnya. Kayak posting karya, bukan karya sih, kayak posting kerjaan. Ya kayak orang biar tahu aja. Progres, iya biar tahu aja. Gitu-gitu doang. Nah, ngomong-ngomong ya Mas, COVID kan grafiknya naik nih. Yoi. Iya. Berarti ini ada kemungkinan kita untuk WFH lagi. Kalau kamu lebih prefer WFH atau WFO? Nah, dulu kan pernah ya, dulu pas COVID lagi booming tuh lagi awal-awal kan WFH juga kan sampai berbulan-bulan toh. Iya. Awalnya tuh happy sih aku WFH, tapi lama-lama tuh bosan. Karena nggak produktif ya. Karena kayak lingkungannya itu tok kan di rumah itu. Ya, pertama satu lingkungannya itu tok, dan kalau dalam kasusku, kamu bayangin deh, aku misalnya kerja dari jam berapa? Jam 9, setengah 10 kantor ya. Sampai jam 5 di tempat yang sama, di kursi yang sama. Ya, 9 to 5 lah ya, dengan orang-orang yang sama. Yoi, kayak gitu. Terus habis itu setelah jam 5, aku habis itu istirahat. Gak pulang dong kan di rumah. Oh, ini kita ngomongin WFH ya? Kalau WFH. Oh, maaf, salah. Ya kan? Kalau WFH, kayak gitu dari pagi sampai sore. Terus habis itu aku istirahat bentar. Ngarep lagi freelance. Puyeng sampai malam ya? Tapi itu tetap stick di tempat yang sama. Iya, itu agak membosankan. Ya. Oh, dulu bahkan dulu lucu kayak kalau pas WFH itu kayak udah berapa, udah kayak 2 bulan gitu kan, udah basi ya WFH kan, yang tadinya kayak bisa WFH rebahan nih, yoi, sambil nonton, bisa bikin jus, ngurusin tanaman, iya kan? Masak-masak, santai, nggak usah mandi. Aku dulu nggak mandi, hemat laundry, hemat air ya kan. Kasihan kan orang-orang di makan terus. Zimbabwe kekurangan air, kita kan hemat di sini. Nah, mandinya 3 hari sekali. Oh enggak juga dong, Mbak, udah 3 hari sekali. Itu dulu lucu karena kita saking bosannya sama anak-anak dulu tuh. Habis WFH terus ngerjain freelance bareng-bareng keluar. Kan podo wae. Iya. Kan podo wae eta goblok ya. Sih. Karena bosan. Kalau yang sekarang? Kalau yang sekarang sebenarnya tuh lebih enak WFO ya. WFO terus WFH kan kamu? Enggak juga. WFO tuh juga bosan. Iya sih ya. WFO tuh juga bosen. Karena cuman gini-gini toh. Ini kita kayak WFH juga sih WFO-nya Mas. Kenapa salah? Karena kantor kita kan santai. Home juga gitu loh, konsepnya rumah. Cuman pada dasarnya sih kalau aku prefer mana, aku nggak suka sama monoton aja. Kemonotonan itu nggak suka. Makanya kamu sempat ngajak kerja di kafe ya? Iya. Ini mumpung belum ada pengumuman kita WFH. Masih bisa ngerjain di luar. Iya, boleh diagendakan. Kafe tutup jam 8, ada yang tutup jam 5. Mall tutup jam 5 sebentar lagi. Oh iya, tutup jam 5. Ya ampun, mau ngapain? Bioskop baru buka ya padahal. Ya, tapi nggak ditutup nih. Iya, tetap boleh buka. Kalau mallnya tutup kan berarti otomatis bioskopnya tutup. Iya. Padahal bioskopnya barusan buka kayak sebulan yang lalu ya. Iya makanya. Udah sempat masuk bioskop belum kamu Mas nonton? Udah, kemarin nonton Quiet Place itu kan. Jeda ya satu-satu. Jeda satu-satu. Kalau beli tiketnya apa? Online atau bisa? Enggak, langsung beli. Bisa offline. Bisa langsung ke tempatnya terus beli. Ada, tapi kan nggak ada yang jaga kan? Kalau yang ngasih tiket itu? Anjing kasihan tau. Jadi yang jaga itu jadi satu bioskop itu ya, yang jaga cuma 2, Pak. Satu bioskop. Yang jaga cuma 2. Tapi studionya buka semua. Kan enggak dong. 4 studio buka semua itu. Masa? Itu kamu nonton di mana? Apa tuh yang di XX1 kah? Bukan, yang Cinema. di Cito Cinemax ya? Apa sih? Cinepolis. Oh, Cinepolis. Nah, Cinepolis. Iku tak titeni iku. Lebih murah ta? Lebih murah. Oh. Terus aku belum pernah sana kan, terus sana, oke juga nih. Api tempatnya. Oke kok tempatnya. Kayak CGV gitu enggak? Menurutku enak daripada CGV. Oh karena ya? kursinya gak jengat. Oh, kalau CGV itu tegak ya? Iya, CGV loh kan kursinya kan karena senderannya itu bisa digini-giniin kan. Kalau ada sebuah posisi yang salah, iya, itu bisa naik. Jadi nggak paten gitu loh. Kalau yang itu? Enggak, kayak itu sama mirip kayak di XX1. Cuman itu satu bioskop itu yang jaga cuma 2. Jadi kan kalau masuk nih, kan ada tak kira security. Awalnya tak kira security yang suhu-suhu itu loh. Suhu terus hand sanitizer ya kan, wes. Wes kan masuk. Nah, orang yang jaga itu lari ke kasir jualin, Cuk. Ya ampun, kasihan ya. Berarti segede itu tuh yang jaga cuma 2 orang. Lari ke kasir ya kan. Lari ke kasir. Rame enggak? Lumayan. Oh, iya. Lari ke kasir jualin tiket ya kan, wes segala macam. Terus ke sebelahnya emang ada lari mas-mas. Lari lagi dong ngasih ini.
Enggak. Maraton dia. Ada mas-mas yang di popcorn itu, Heeh. ada kan beli makanan, minuman, selesai. Terus habis itu udah itu toh. Jadi di teaternya sampai nanti Kamu masuk pulang sendiri. itu nggak ketemu orang lagi. Tapi boleh emang Mas bawa makanan ke dalam? Ya kan makanan dari sana boleh kok. Kalau di XX1 tuh nggak boleh ya? Oh nggak boleh ya. Kamu beli popcorn dan minuman tuh dimakan dan diminum di luar, ngapain kan ya? Kita beli itu fungsinya buat nemenin nonton Iya. gitu kan? Soalnya kan kadang ada yang bilang kalau usaha film gitu sebenarnya badinya tuh dari penjualan makanan dan minuman. Iya. Sakno loh. Iya, kasihan. Aku tuh kemarin nonton sama adikku, nonton apa ya lupa. Sama adikmu nggak sama yang maaf adikmu. Oke. Iya sama adik. Iya. Kita skip dulu itu. Iya. Itu tuh waktu itu filmnya film horor. Ini Tapi ya kan- Conjuring ya? Udah lama dah. Bukan, Asih. Oh, film Indonesia. Iya. Kan emang jeda tuh satu-satu. Ya udah, yang nonton di belakang dan di depanku tuh orang-orang pada pacaran. Duh, kok iso? Pada yang kapal-kapal gitu loh. Oh, maka tadi Cuman kan duduknya nggak boleh toh. nggak pindah mereka. Mereka pindah Iya, mereka dong. pindah kan pasti. Tahu nggak sih Mbak yang jaga, mas-mas yang jaga itu layarnya loh dimatiin, Oh iya? dinyalain terus ditegur gitu, pakai toa, dibilangin. Suruh geser. Iya, tolong duduknya yang tertib. Kalau misalnya masih ada yang kayak gini, kita Filmnya stop nggak lanjut. filmnya. Lah kan saya sama adek yang bayar normal dan naati progres kan jadi anjingnya orang-orang ini gimana Tapi sih? dihidupin lagi filmnya akhirnya. Akhirnya dihidupin lagi. Oh, ngono banget ya. Oh, Itu waktu aku di CGV itu ada yang ini sendiri suhu kita tapi harus ada scan barcode yang harus kita isi. Kita bawa Oh. berapa rombongan. Iya. Terus nggak sampai yang satu studio tuh isinya cuma 2. Cuman emang masuk ke studionya itu emang udah nggak ada orang. Ya nggak ada orang kan? Kita sobek sendiri, Iya. kita masuk sendiri. Orang itu film selesai kan biasanya kan ada mas-mas yang bawa yang sampah itu loh. itu nggak Itu ada. juga nggak ada keluar terus kan ada biasanya kayak keluar lihat sana. ada Iya, gini-gini. itu nggak juga ada. nggak ada. Ada tinggal keluar sendiri kayak, kok bioskop PDW gitu. Iya, Gitu. sepi sih emang. Iya. Tapi itu gokil sih, aku sampai adikku kayak nemen sih orang-orang ini. Ya gimana ya, nontonnya film horor enaknya kan emang Justru itu yang dicari. Nanti kalau kaget mau pelukan ke siapa, ya kan? Ya, iya sih. Kadang-kadang aneh memang. aku mau nanya sekali lagi kali ya. Terakhir nih. Oh, udah terakhir ini. Udah dong. Wow, Mau nggak kerasa diterusin? ya. Gimana? Lumayan ya. Apa sih pesan dari Mas Abe kali ya buat anak-anak yang zaman sekarang ini? Kan dia lulusnya karena pandemi kan, ya wes lulus ae. Angkatan corona ya. Iya, angkatan corona lulus ya wes lulus aja, nggak sesusah kita pada zamannya harus skripsi, harus ini sidang dan lain-lain. Mereka kan segampang itu, lulus dengan segampang itu. Tapi kan cari kerja sekarang kan susah nih. Susah. Nah, ada nggak pesan dari Mas Abe tuh anak-anak nih kudu ya apa kalau cari kerja gitu, atau kalau biar dia maintenance juga gitu loh. Nih, kalau dia anak kreatif aku harus gimana ya? Biar gampang. Nih pesan saya sebagai Kak Seto. Mirip gak sih kayak Kak Seto? Aku wis tua nah, kan aku tuh baru lulus tahun kemarin loh. Kalau kamu lulus tahun kemarin, aku lulus 2 tahun kemarin loh. Oh, Tua iya. aku dong. Oh, iya bener. Oh enggak, kamu S3 kan? Aku S-Doger. Lanjut. Jadi apa Anak-anak ya? zaman sekarang nih, Mungkin yang mau apa yang mesti diperbaiki? sebenarnya ini nggak hanya untuk anak-anak zaman sekarang sih, mungkin juga untuk siapapun lah yang ingin mencari peruntungan atau karir gitu di dunia kreatif ya. Ya. Mungkin aku juga bukan orang dengan kapasitas yang mumpuni untuk ngomong ini kayak ini tuh hal yang bener aja, enggak, cuman kayak mungkin yang teman-teman lupa itu bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu awalnya Bismillah. Bener banget, ada tuh di agama. Bismillah. Ya. Lalu yang kedua adalah orientasinya. Kalau kalian ingin memulai sesuatu, apalagi di dunia kreatif, Yes. orientasinya tuh jangan uang. Apa dong? Orientasinya tuh hasil. Anak zaman sekarang mah foya-foya, gimana Nah. nggak orientasinya uang? Kalau kamu BPJS. BPJS. Budget pas-pasan jiwa sosialitas. Kalau misalnya
kita itu awalnya itu orientasinya udah uang, Ya. itu kamu akan melakukan apa saja untuk biar dapat uang. Artinya apa? Artinya kamu sendiri tuh belum tahu skillmu itu semana, ya kan? Kamu belum tahu style yang kamu suka itu kayak apa. Atau bahkan kamu juga belum mengeksplor dirimu tuh secara maksimal. Tetapi karena sudah orientasinya uang, ya wes kamu kerjain aja apa yang ada. Karena gini, apalagi di era sosmed kayak sekarang ya. Iya, yang apa-apa serba pakai Praktis. ketikan nih. Iya, apa-apa praktis, Iya. apa-apa serba instan gitu. Kadang itu yang aku temukan bedanya sama zaman dulu. Nah, Oke. jadi aku sounds like an old man Iya, gitu. nggak apa-apa. Itu adalah emang benar, emang sosmed itu tempat berbagi atau apa segala Ya. macam, emang benar. Cuman gini loh, karena Lama banget aku kalau di sosmed itu kamu tuh gini, tepuk tangan orang itu bikin kamu tuh kayak nggak ngerti kalau potensimu tuh bisa lebih dari itu, ngerti nggak sih? Kayak Iya. kayak kamu misalnya karyamu levelnya sekian nih, levelnya sekian. Kamu posting, ya kan? Kamu Dapat posting. likes dong, dapat likes komentar. banyak, komentar bagus, bagus banget lanjutkan ya. Gan, keren, super, amazing, nah misalnya gitu-gitu. Itu membuat kamu kayak, wih aku wes bagus loh. Padahal itu nggak bagus di mata orang yang emang ngerti nggak sih? Iya. Jadi kamu harus tingkatin lagi. Iya, jadi kamu harus tidak boleh silau dengan pujian-pujian itu, gitu loh. Yang pertama itu. Yang ketiga. Oh, yang ketiga itu. Terus habis itu kamu juga harus apa ya? Jangan itu tadi ada hubungannya sama kayak nggak boleh pengen instan, artinya kayak apalagi kalau kamu first jobber, fresh graduate, Ya, gitu job seeker lah. job seeker, nggak ada men kamu kerja di tempat pertama langsung seneng tuh nggak ada. Namanya kerja. Ya. Makanya semua orang kerja itu pasti nggak seneng, pasti nggak enak. Prosesnya nggak enak. Karena walaupun kamu kerja di tempat atau di ranah yang kamu seneng, Ya. awal kalimatnya apa? Kerja. Kalau awal kalimatnya main, pasti seneng. Dan biasanya mereka kan mengharapkan gaji yang UMR ya? Ya, yang UMR. tinggi. Ya, Yang itu juga tinggi. itu susah tuh kalau buat fresh graduates ya. Dan sebenarnya ini basic aja sih, kayak kalau kamu misalnya di tempat kerja yang kamu udah dapat atau dapat klien sekali, 2 kali, 3 kali kena sandungan, jangan cengeng. Karena emang itu namanya kerja. Kalau misalnya dipeluk itu enak, kalau kerja itu nggak enak, gitu. Ya. Jadi harus jadi orang harus yang kuat. Nggak bisa kayak misalnya kerja di tempat ini, waduh aku kok Sama direvisi terus. Jangan milih-milih ya. Jangan milih-milih. Kalau kerja. Jangan milih-milih juga kalau kerja. Misalnya kamu kerja baru berapa 3-4 bulan, terus habis itu udah bikin susah-susah nggak dipakai karena dikira itu kurang menarik. Terus kayak aku kok kayak nggak berguna, aku kok nggak. Aku recall, maaf. Nggak, itu tuh biasa men. Maksudnya misal banyak kritikan yang lebih jahat dari itu intinya. Dunia graphic design atau ilustrasi, dunia kreatif lah. Yang orang nggak ngerti itu tuh business of rejection. Iya, itu nggak cuma di situ sih mas sebenarnya. Semua jasa. Iya, benar banget. Semua jasa itu business of rejection. Terkhusus buat industri kreatif. Kamu kalau ditolak, itu biasa. Kalau diterima, biasa aja, ngono loh. Iya. Enggak, kalau diterima jangan kayak wah aku keren, aku diterima. biasa aja. Tapi kalau kamu ditolak, itu wes biasa emang ditolak, ngono loh. Itu tuh masih enak daripada orang yang jualan keliling, tau nggak? Panas yang ya. kayak sales atau apa, Iya. nawar-nawarin sih. Iya. Itu nolaknya kan orang kadang ya kamu sendiri, kadang kan yang jenius ya kak. Itu kan jeniusnya kak. Maaf, kamu kasih kartunya. Iya. Udah. Fuck off motherfucker. Kayak gitu. Itu jadi jangan apa-apa dianggap remeh, guys. Jangan ada tata cengeng. keramanya juga lah. Cuman memang pada situasi tertentu memang kamu juga harus peka bahwa mungkin tempat kerjamu tuh nggak cocok buat kamu, jadi kamu harus keluar, itu juga penting. Ya biar nggak toksik ya. Biar nggak toksik. Tapi kalau hanya 1, 2, 3, 4 sandungan itu sudah biasa, namanya orang kerja. Jadi itu sih yang pertama tadi, orientasinya jangan melulu uang kalau untuk awal. Yes, yang ya kan? kedua. Yang kedua, jangan silau dengan pujian apalagi di sosmed kayak gitu.
Yang ketiga harus kuat nih. Yang ketiga harus kuat mentalnya. Tahan banting. Semua role model yang kamu lihat di Instagram kayak Ernanda Putra, terus kayak misalnya Eko Nugroho, kalau seniman Eko Nugroho, Erik Wijaya, itu tuh dia tidak terlahir. Itu tuh lebih banyak terlihat suksesnya. Kamu nggak tahu di belakang situ tuh mereka berdarah-darah juga. Nah itu tuh proses yang kamu nggak tahu dan harus kamu alami kalau mau jadi kayak mereka. Gitu. Iya, nikmati prosesnya karena kan nggak mungkin terlahir langsung ucuk-ucuk enak tuh. Nggak mungkin lahir ucuk-ucuk langsung. Itu cuma Rafathar, mohon maaf. Itu cuman, wah betul banget. Udah punya podcast Cuk Rafathar. Iya, itu cuma Rafathar. Iya, ngobrol sampai kerja keras yang kaya cuma Rafathar. Iya, aku tuh batin Rafathar punya podcast. Bintang tamunya Raffi Ahmad. Lapo, cok kan nang omah-omah dhewe. Bintang tamunya Nagita Slavina. Nagita Slavina, apa bendina iki keluarga gak ngobrol apa piye sih gitu kan. Iya, kan. ngobrolnya yang menghasilkan. tapi itu semua masih kayak gitu, tapi ya mereka keren sih, maksudnya kayak itu strategi sih. Iya, itu bagus. Bisnisnya berjalan. Iya. Yang keempat ada lagi nggak? Yang keempat adalah jangan tinggalkan agama dan berdoa karena sholat, ibadah apapun. Karena mabuk sholat ya. Ya mabuk nggak apa-apa, tapi jangan rusuh. Ya, nggak apa-apa mabuk nggak apa-apa, tapi jangan rusuh. Karena kadang kita mabuk itu tapi tetap harus kembali ke Tuhan. Ya kembali karena harus ibadah kita. Kadang mabuk itu curhat. Nah, curhat itu mengeluarkan isi hati. Masih mabuk nggak sih? Enggak. Oh, udah nggak suka aku mabuk-mabukan itu, nggak bukan gaya aku mabuk-mabukan itu. Aku aja kadang-kadang soalnya aku orang nggak kuat. Aku kadang-kadang minum Ultramilk aja mabuk. Ini deh nggak diminum soalnya udah mabuk dia minum teh. Mabuk janda. Iya. Jangan dong. Oh iya, sorry. Maaf. Ya mungkin itu aja. Udah ya. Buat yang job seeker mungkin Mas, biar kalau kirim email, kalau cari lamaran pekerjaan bisa lebih sopan, nggak yang nge-WA tiba-tiba. Mbak, aku dengar ada iklan aku baca di Instagram ada lowongan nih sebagai ini, gajinya berapa ya? Kan begitu kadang. Itu kayaknya concernmu ya. Banyak tuh yang kayak gitu. Ya apa? Pernah toh? Ada pasti yang pernah, ada kemarin juga podcast sebelumnya aku cerita kalau dulu sempat ada orang mau magang ke sini, ngirim email, nggak ada body text-nya, cuman ada link Instagram, kita suruh ngecek link Instagramnya. Tanyain, maksudnya apa bro? Maksudnya suruh follow. Maksudnya apa? Cari followers. Cari followers ya kan, mau giveaway, nggak ngerti. Goyang dong di TikTok. Jadi ini untuk teman-teman yang first jobber ingin mencari pekerjaan, ya kan? Belajar lagi bikin CV. Perlakukan tempat calon kantormu ini atau calon yang tempat kamu pengen kerja ini bukan sebagai teman. tapi emang sebagai instansi yang nanti tuh kamu bakal digaji sama dia. Istilahnya orang kan kalau mau minta duit kan sopan ya. Nggak ada. Udah. Bro minta uangnya, bro cepetan. Cepetan. Aku dengar lagi. Kamu lagi banyak duit kan? Buka lowongan ya. Gaji berapa? Oh tae. Emang kayak koncone ya kan? Iya makanya. Nggak sopan, nggak boleh ya guys. Kayak jangan gitu. Jadi nanti kalian etika. Nggak bisa kerja nanti. Mungkin gitu aja dari aku ya. Dari aku juga gitu aja. Jadi Mas Abi ditutup loh. Oke, jadi aku mendapatkan tugas untuk menutup podcast ini. Kali ini narasumbernya aku yang nutup. Yang nutup aku nanti teman-teman yang ngedit podcastnya nanti itu nanti di Instagramnya Famos itu juga aku. For your information ya. Jadi nggak apa-apa lah, palu gada kita di sini. Oke, terima kasih. Aku mau kasih tahu dulu bahwa podcast ini itu juga bisa kalian tonton di YouTube channelnya Famos. Masih baru ya. Bener gak sih? Famos Company ya. Kalian juga bisa lihat visualnya. Yang biasa kalian dengerin di Spotify kan cuma suaranya nih. Mas Abe itu yang gimana ini orangnya. Kalian bisa lihat di YouTube-nya Famos. Begitu. Jangan lupa di subscribe. Ada yang mau ditambahkan lagi Axel? Udah. Oke. Lanjut. Ditutup Mas Abraham. Monggo. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah dengerin dari tadi sampai sekarang. Kita ketemu lagi di episode minggu depan. Tetap di Friday Famos Session. Dadah.